Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Nurul di sini di pelajaran bimbingan dan konseling sahabat hati Anda. Ya, pada kesempatan kemarin kalian diminta untuk men-setting goal. Apa yang ingin kalian capai ketika kalian lulus dari sekolah, dari SMKN 40. Kemarin Ibu sudah baca, ada yang ingin kuliah di ITB, ada yang ingin di UIN, dan ada beberapa juga yang ingin bekerja atau ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Oke, bagus-bagus banget cita-citanya, dan memang kalau cita-cita itu harus wah, karena itu akan menjadi energi yang mendorong kita untuk terus bergerak. Bayangkan kalau kalian hidup tanpa tujuan, kalian tuh akan ya udah menjalani aja, bahasa anak sekarang kan jalani aja hidup bagai air yang mengalir. Tapi kan kalau kita melihat konsep air yang mengalir, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, atau berakhir di selokan atau di genangan air yang lama-lama akan menjadi tempat sumber nyamuk demam berdarah ya. Nah, makanya kita nggak mau kan punya hidup yang dari atas ke bawah ataupun stuck di situ-situ aja. Kita harus tetap bergerak, dan energi untuk kita bergerak itu biasanya kita arahkan ke titik di mana kita mau tuju. Oke, sebagai muslim tentu tujuan terbesar kita, goal besar kita adalah masuk surga ya. Tapi untuk masuk surga itu kita harus punya step-step apa nih yang harus kita lakukan. Nah, makanya Ibu minta kalian untuk membuat step kecil dulu aja. Setelah lulus kalian mau apa? Nah, di sini ada WDEP dari Reality Therapy, di mana kalian akan diminta untuk menghadapi dengan secara real gitu antara keinginan dan usaha kalian, apakah sudah sinkron atau belum, seperti itu. Oke, kita next dulu ya. Next. Oke. Nah, fokus di sini adalah fokus on responsibility for choice. Nah, kan kalian sudah membuat pilihan-pilihan. Nah, kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan yang kalian ingin buat. Seperti kemarin ada yang bilang ingin kuliah di ITB. Nah, kita lihat lagi apakah keseharian kalian menunjukkan kalian bertanggung jawab dengan pilihan kalian yang kalian pilih tersebut gitu. Jangan sampai kalian cita-citanya ingin masuk ITB tapi tugasnya banyak yang tercecer, tidak dikerjakan, atau kalau di kelas hobinya tidur. Apakah itu menunjukkan tanggung jawab kalian atas pilihan yang kalian pilih? Dan masuk SMKN 40 pun adalah pilihan kalian. Guru-guru di 40 tidak pernah memaksa kalian untuk masuk SMKN 40. Nah, sekarang waktunya kalian untuk bertanggung jawab dengan pilihan kalian. Ketika kalian masuk di SMKN 40, berarti kalian diminta untuk bertanggung jawab, mengikuti segala peraturan yang ada di SMKN 40 sampai akhirnya nanti kalian bisa lulus. Nah, selanjutnya adalah fokus on the unsatisfied needs, which are often the cause of the problem. Nah, mungkin di sini kita akan fokusnya kepada kebutuhan kita yang tidak memuaskan gitu. Nah, kita biasanya kan ketika kita tidak puas, di situ akan muncul sebuah masalah. Nah, kita akan lihat apa sih penyebabnya sampai ada ketidakpuasan. Nah, di sini Ibu ingin menitik beratkan adalah the only person you can control is yourself. Jadi kita nggak pernah bisa mengontrol orang lain, teman kita, guru kita, orang tua kita. Yang satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, untuk mencapai tujuan kita nggak bisa bilang, Bu, gurunya jarang masuk, Bu, orang tua saya minta beliin ini nggak boleh, saya minta beliin itu nggak boleh. Jadi kita harus mampu gitu, fokus sama diri kita sendiri, kita mindset di diri kita rubah gitu. Kita yakinkan bahwa yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kalau gurunya misal jarang datang, apa nih yang kita bisa lakukan biar tujuan kita tetap tercapai gitu. Misalnya orang tua kita tidak mensupport kita, nah kita berpikir lagi apa nih yang diri kita bisa lakukan untuk mencapai tujuan kita tersebut. Nah, selanjutnya adalah behavior, an attempt to get what we want.
Nah, di sini kita harus mencoba untuk mendapat apa yang ingin kita inginkan. Jadi, ketika kita menginginkan sesuatu, ya harus berani mencoba, bukan hanya diam. Kalau bahasanya Agnes Mo kan, kalau kamu mimpi, ya bangun, kejar mimpinya. Bukan kamu mimpi, terus kamu tarik selimut, dilanjutkan tidur. Ya nggak bakalan pernah terjadi. Tidak akan pernah tercapai mimpinya. Nah, ini fokus simptom, ini mungkin kita nggak bahas sekarang, kita lanjut aja ke WDEP terapi. Nah, di WDEP terapi ini, kalian diminta untuk mengidentifikasi apa sih yang kalian inginkan. Mungkin di W ini adalah wants, what do you want to be and do. Ini sudah kita tuliskan pada pertemuan kemarin ya, yang sampai akhirnya kalian bisa menuliskan beberapa universitas dalam dan luar negeri ataupun pekerjaan yang ingin kalian capai ketika lulus dari sekolah. Nah, yang kedua adalah doing and direction. What are you doing? Nah, di bagian kedua ini, Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan apa saja sih yang sudah kalian lakukan selama ini untuk mencapai cita-cita kalian. Ini nggak usah yang ideal dulu, tapi kamu lebih ke refleksi. Kalau misalnya kalian tuliskan, saya belajar seminggu hanya sekali, atau saya kalau belajar fokusnya di jam segini-segini, atau saya tidak punya jam khusus untuk belajar. Pokoknya hal-hal yang sudah kamu lakukan, kamu tuliskan. Itu menjadi doing and direction. Nah, step selanjutnya adalah kalian melakukan evaluasi. Does your present behavior have a reasonable chance of getting you what you want? Jadi apakah yang selama ini kalian lakukan menjadi alasan yang cukup masuk akal untuk kalian mencapai cita-cita kalian tersebut? Misal, ada kalian yang bercita-cita setelah lulus mau kuliah di UI, tapi selama ini kalian malas ngerjain PR. Nah, coba kalian refleksikan apakah hal tersebut cukup masuk akal untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, setelah kalian melakukan evaluasi diri, apa saja yang bisa mendorong kalian mencapai cita-cita, selanjutnya adalah kalian membuat planning. Oke? Kalian akhirnya sadar yang selama ini saya lakukan tidak mendukung saya untuk mencapai goal saya. Berarti apa nih yang harus saya lakukan? Misalnya selama ini kalian nggak punya kelompok belajar. Nah, setelah kalian evaluasi, kalian lebih senang, lebih semangat kalau punya kelompok belajar. Oke, kalian membuat planning seminggu sekali belajar kelompok untuk membahas materi apa. Atau misalnya ada yang punya target setiap hari membaca buku berapa lembar. Pokoknya planning ini harus bentuknya realistis dan bisa terukur. Kalau misalnya baca buku, misalnya baca bukunya berapa lembar, belajar berapa jam, ikut kursus di mana gitu. Jadi planning ini harus kalian buat secara real. Mungkin bukan hanya belajar, seperti misal yang ingin kuliah, setiap hari mencari informasi tentang jurusan yang saya inginkan. Minimal satu informasi. Misal dari kalian ada yang ingin kuliahnya di jurusan akuntansi. Nah kan akuntansi itu banyak banget ya. Kalian bisa cari tahu akuntansi di universitas mana sih yang paling bagus gitu. Terus misalnya passing grade-nya berapa, terus mata kuliah apa aja yang dipelajari kalau kalian ambil jurusan akuntansi. Nah itu kalian cari tahu dengan detail seperti itu. Jadi intinya kalian sekarang pada pertemuan kali ini diminta untuk membuat doing, evaluation, and planning karena wants-nya sudah pada pertemuan minggu lalu. Oke, selamat mengerjakan tugas dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditambah.